Kongres ketiga Mahkamah Konstitusi se-Asia dan lembaga sejenis yang tergabung dalam The Association of Asian Constitutional Court and Equivalent Institution digelar di Nusa Dua Bali. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Ibnu Haikal dan juru kamera Yanuar Rahmatsyah yang saat ini ada di Nusa Dua Bali. Haikal, apa agenda pembahasan pada hari ini? Ya, agenda pembahasan pada hari ini ada dua yang utama, yaitu penetapan tentang kesekretariatan tetap AACC yang akan menjadi kesekretariatan permanen 18 negara anggota AACC. Lalu yang kedua adalah agenda pembahasan perpanjangan kerjasama antara AACC Asia dengan Persatuan Asosiasi Mahkamah Konstitusi di seluruh Afrika. Dan pada hari ini juga akan dibahas mengenai draft deklarasi Bali yang akan ditetapkan dan disesuaikan atau akan disahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada hari esok. Rencana memang Presiden Joko Widodo akan menghadiri AACC untuk membuka kongres utama AACC pada esok hari. Dan saat ini saya tengah bersama dengan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga sekaligus Ketua Delegasi Indonesia untuk AACC di kongres ketiga kali ini. Kita akan menanyakan lebih lanjut tentang agenda besar pada hari ini. Selamat siang Bapak Anwar Usman. Bisa dijelaskan Pak apa saja yang telah dicapai dalam 2 hari terutama pada siang hari ini? Ya, selamat siang. Jadi untuk pertemuan siang ini pesertanya itu adalah anggota negara AACC, itu Asosiasi MK se-Asia, yang pada intinya kesepakatan yang telah diambil adalah mengenai pembentukan permanen sekretariat untuk AACC yang kebetulan terpilih Indonesia dan Korea Selatan. Untuk Indonesia terkait dengan hal-hal yang bersifat perencanaan dan masalah umum lainnya, sedangkan untuk di Korea Selatan itu menyangkut penelitian dan pengembangan. Itu yang utama. Kemudian untuk agenda lainnya yang nanti akan dibahas setelah istirahat ini terkait dengan usulan dari Rusia untuk memasukkan bahasa Rusia dalam statuta sebagai bahasa resmi asosiasi, dan kemungkinan besar itu akan disepakati. Kemudian agenda yang ketiga, usulan untuk deklarasi Bali yang terkait dengan beberapa masalah yang timbul akhir-akhir ini, terutama ya beberapa negara yang mengalami beberapa perkembangan demokrasi. Itu untuk hari ini. Kemudian untuk besok kongres yang diikuti oleh seluruh anggota negara AACC dan beberapa perwakilan dari Afrika maupun dari Eropa, dan insya Allah akan dibuka resmi oleh Bapak Presiden. Intinya besok itu adalah terkait dengan perlindungan hak-hak warga negara. Lalu di hari kedua ini juga ada pembahasan terkait akan mengekspand kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi di seluruh Afrika. Mengapa ini penting nih Pak? Ya, betul. Memang itu sudah dirintis beberapa waktu yang lalu ya. Dengan MK Afrika dan juga dengan MK sedunia yang berpusat di Venice. Itu sangat perlu untuk saling menukar pengalaman, menukar informasi mengenai perkembangan demokrasi, pelaksanaan konstitusi di masing-masing benua. Baik Pak Usman, terima kasih telah bergabung bersama kami. Sukses untuk 2 hari ke depan. Terima kasih banyak. Demikian Egan, itu tadi jadi masih membahas terkait kesekretariatan tetap dan juga ekspansi kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi di seluruh Afrika. Egan? Ya Haikal, kalau misalnya memang masih dibahas dalam pembangunan sekretariat bersama di salah satu negara anggota, lalu kemudian seberapa besar kemajuannya dan kemudian apakah sudah menetapkan salah satu negara akan menggelar ataupun akan membangun kesekretariatan bersama tersebut?
Ya, Egan, memang terkait dengan kesekretariatan juga masih menjadi pembahasan, tapi sudah ada beberapa poin final yang telah disepakati oleh 14 negara anggota yang hadir di rapat Ketua Konstitusi pada siang hari ini. Yang pertama adalah penetapan joint venture atau dua kesekretariatan, kantor kesekretariatan untuk AACC yang berada di Jakarta dan juga di Seoul, Korea Selatan. Kesekretariatan yang di Jakarta ditetapkan sebagai badan koordinasi komunikasi dengan anggota seluruh AACC dan juga anggota AACC Afrika dan juga Eropa. Karena di Jakarta dan Indonesia dinilai sangat baik dalam mengkomunikasikan berbagai agenda AACC dalam 3 tahun terakhir. Sementara di Seoul akan dijadikan kantor pengembangan sumber daya manusia dikarenakan selama ini Mahkamah Konstitusi Seoul dinilai memiliki progres yang sangat baik terkait dengan penguatan kelembagaan Mahkamah Konstitusi di negara mereka. Dan juga ternyata ada satu kantor tambahan, yaitu pusat pelatihan yang akan dibangun di Turki, antara di Ankara atau di Istanbul. Ini akan menjadi pusat pelatihan seluruh hakim AACC yang menjadi negara anggota. Di sini nanti akan ada pelatihan hakim dan juga pertukaran hakim, dan semua pelatihan dan juga riset AACC akan dilakukan di Turki selama beberapa tahun mendatang. Hingga sampai saat ini itulah konsensus yang telah disepakati oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, dan konsensus ini akan disampaikan pada hari esok di hadapan Presiden Joko Widodo dan akan dideklarasikan sebagai deklarasi Bali yang akan mengikat untuk AACC di tahun-tahun berikutnya. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Nusa Dua Bali. Kembali ke Anda, Egan, di studio. Baik, terima kasih atas informasinya Ibnu Haikal langsung dari Nusa Dua Bali.